Selamat datang, selamat jumpa kembali di Ngopi Pahit. Ngobrol ilmu ekonomi di masa pandemi COVID. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bicara tentang pandemi dan bagaimana dampak dari pandemi ini. Di satu sisi mungkin kita bersedih, karena pandemi ini kemudian mengubah pola hidup kita semua, menjadikan perekonomian menjadi berat gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ada aspek yang menarik dari pandemi ini, yaitu adalah meminimalisasi adanya anomali perilaku dan juga mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Nah, apa saja yang akan ada di sana? Mari kita ikuti diskusi kali ini. Rekan-rekan sekalian, inilah beberapa hal yang akan kita diskusikan kali ini terkait dengan pandemi dan bagaimana pandemi itu sendiri mampu mengubah cara berpikir kita, mampu mengubah perilaku kita, dan bahkan meminimalisasi anomali perilaku yang selama ini ada. Hal-hal yang sebenarnya kita anggap sebagai suatu hal yang wajar awalnya. Tetapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya jauh dari rasional. Mari kita lihat berikut ini. Mari, rekan-rekan sekalian. Ketika nature atau state of the world itu bergerak. Bergerak dari mana? Dari arah pra-COVID menjadi saat ini kondisi tanggap darurat COVID dan nantinya sampai pada kondisi pasca COVID. Namun pasca COVID itu belum terjadi. Karena hingga sekarang yang terjadi adalah kita masih berada di tengah pandemi. Jadi kalau dulu kerumunan mobilitas manusia dan lain sebagainya, itu adalah pola-pola kegiatan ekonomi yang kita gunakan. Tetapi saat ini, di masa pandemi COVID ini, mobilitas dan kerumunan itu justru menyebabkan risiko penyebaran COVID. Lalu bagaimana nanti ketika COVID itu selesai? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bahwa perubahan nature ini, atau state of the world ini, ternyata berpengaruh terhadap perilaku kita. Rekan-rekan sekalian, kalau kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang membedakan kondisi sebelum COVID dengan kondisi pasca COVID? Nah, pada masa ketika sebelum COVID, yang membedakan adalah kira-kira orang biasa melakukan mobilitas, orang biasa berkerumun, orang biasa bertemu di ruang yang tertutup, ber-AC dan semuanya kemudian ditutup dan lain sebagainya. Kita tidak terbiasa dengan melakukan 3M atau Mas Ngawi, ya, menggunakan jaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak terbiasa dengan seperti itu. Lalu tiba-tiba kita harus melakukan itu semua. Kita harus membatasi mobilitas, kita harus membatasi kerumunan, membatasi interaksi di ruang tertutup, dan juga rajin melakukan 3M tadi. Nah, dampaknya apa? Kemudian ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, baik itu di sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, ataupun juga berbagai sektor yang lain dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat, banyak sekali ternyata dari akibat dampak dari pandemi ini, kita dipaksa untuk merenungkan berbagai macam hal yang seolah-olah hal yang terjadi sebelum pra-COVID itu suatu hal yang normal. Kebiasaan kita sehari-hari, kita lakukan dari sejak kecil sampai sekarang. Tapi setelah direnung-renungkan, COVID ini membawa perubahan paradigma atau perubahan pemikiran. Ya. Nah, dulu sebelum adanya COVID, itu orang banyak menggelar seminar konvensional, di mana di situ banyak orang yang kemudian datang, yang hadir, bisa ratusan orang dalam suatu ruangan tertentu, begitu kan. Nah, kemudian juga di masa lalu, orang melakukan presentasi secara konvensional harus datang sebagai pembicara, itu lebih dihargai daripada orang presentasi secara daring. Meskipun biayanya nol, gratis gitu ya, tapi orang tidak suka. Karena apa? Karena mungkin dianggap interaksinya nggak ada. Kenapa harus melihatnya dari screen
kok tidak langsung ketemu orangnya dan lain sebagainya. Padahal yang konvensional itu pasti mahal, ya. Nah, juga pertemuan fisik itu lebih disukai daripada rapat-rapat daring. Ya, meskipun untuk masuk menuju dari satu lokasi meeting ke meeting yang lain itu seringkali ada masalah. Apa itu? Kemacetan. Jadi sebenarnya kalau ada tinggal di Jakarta misalkan atau di kota-kota besar di Indonesia yang tingkat kemacetannya tinggi, untuk bisa meeting 3-4 kali dalam sehari itu diperlukan suatu effort yang sangat luar biasa sekali. Karena harus ketemu pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Padahal kalau menggunakan daring 3-4 kali meeting itu cepat sekali, nggak ada masalah, switch dari satu sesi daring ke sesi yang lain. Ya. Juga lebih kita lihat kehadiran fisik bekerja di kantor itu lebih disukai. Padahal kita tahu juga jalanannya macet. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa tidak dilakukan dari rumah ya? Nah, lalu anehnya lagi adalah kita punya kota-kota besar yang macetnya luar biasa begitu, tapi skema working from home itu tidak banyak diterapkan. Mungkin yang multinational corporation telah menerapkan itu, tapi untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, asli Indonesia biasanya belum memunculkan itu. Working from home itu suatu hal yang tidak biasa dilakukan, meskipun teknologi memungkinkan. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, ada yang menarik, ya, dan ini kebetulan terjadi pada saya pribadi, gitu. Jadi anomali pertama, yang gratis pun itu tidak disukai atau belum tentu diinginkan. Jadi kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti beberapa kali saya diundang sebagai pembicara di luar kota. Namun pada saat itu kebetulan saya ada jadwal mengajar ataupun juga kegiatan lain di UGM. Sehingga kemudian kepada panitia saya katakan mohon maaf, pada hari itu saya tidak bisa keluar kota. Kira-kira begitu. Lalu saya tawarkan begini, bagaimana kalau saya presentasi melalui Skype? Ya, dulu banyaknya Skype, belum Zoom, ya, banyaknya Skype. Dan ini kejadian seperti ini terjadi tahun 2010-2009. Itu terjadi. Lalu dan beberapa tahun berikutnya juga terjadi juga. Sampai sebelum COVID. Ya, jadi sering sebenarnya. Lalu saya mengatakan begini, udah deh, karena saya tetap di Jogja, saya bisa presentasi dari Jogja, tentunya saya tidak perlu biaya transport. Saya juga tidak perlu dengan biaya penginapan bagi saya, 0 artinya. Nanti materi saya kirim, PPT saya kirim, dan kemudian saya juga mengatakan saya tidak memerlukan juga biaya untuk narasumber, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa sharing ya, ilmu, fine, dan saya tidak perlu pergi meninggalkan keluarga, misalkan, tetap ada di Jogja. Dan itu secara teknologi sangat dimungkinkan. Berapa biayanya? 0. Nah, jadi menarik. Ada pembicara, biayanya 0, mampu dan mau memberikan materi, ya, mau memberikan materi semuanya, mau mempresentasikan, dan tidak dipungut biaya apa. Jadi manfaatnya itu bisa 100%, tapi biayanya 0, gratis. Apa yang terjadi kemudian? Biasanya panitia menolak. Ini yang menarik. Biasanya menolak tawaran saya dan mengatakan, anu aja Pak, mohon maaf nanti lain kali aja kalau Pak Rimawan pas waktunya pas. Ini kami mencari pembicara lain yang bisa datang maksudnya. Artinya itu biayanya mesti besar. Jadi biaya yang murah itu tidak diinginkan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena kalau kita balik lagi, sebagian besar di sektor publik, KPI-nya itu adalah penyerapan anggaran. Jadi ketika ada pembicara seperti saya gitu ya, menawarkan dengan presentasi Skype, ya tidak diinginkan gitu kan. Padahal itu kalau menurut teori ekonomi ya logis kan, kalau ini ada pembicara bisa memberikan materi, manfaatnya 100%, tapi biayanya bahkan 0 gitu ya, harusnya diambil gitu ya. Tapi tidak, karena kenapa? Karena rekan-rekan di sana yang mengundang saya kebetulan KPI-nya adalah penyerapan anggaran. Justru orang seperti saya kadang jadi nggak ada gunanya. Kenapa? Kemurahan itu. Nggak bagus untuk penyerapan anggaran. Nah ini yang menarik, dan ini kemudian menjadikan kita berpikir lagi dengan adanya pandemi ini. Kenapa?
di dalam pandemi sekarang ini, siapa yang tidak melakukan meeting dengan menggunakan Zoom? Ya. Siapa yang ngajar kemudian masih mengajar langsung? Tidak, semuanya menggunakan daring. Bahkan SD pun, SMP, SMA menggunakan daring. Ya. Dan kita melakukan webinar itu suatu hal yang biasa, dan sekarang yang menarik adalah dulu banyak seminar itu berbayar. Sekarang coba, mana ada webinar, tidak banyak, kalaupun toh ada ya, itu tidak banyak, yaitu webinar yang berbayar, tidak banyak sekarang. Sebagian besar webinar free semua, gratis semua. Bahkan gratis pun masih ada yang nambahin, kita beri sertifikat katanya. Nah, ini yang menarik ya, kalau kita lihat fenomenanya. Ini adalah anomali pertama. Anomali kedua itu adalah garingnya wawancara daring. Nah, ini beberapa kali juga terjadi seperti ini. Ya. Suatu ketika saya ada di Hiroshima waktu itu, tahun 2013, menjadi visiting fellow ketika itu di University of Hiroshima. Lalu ada wartawan, itu yang telepon saya waktu itu. Dan saya tahu ini telepon Indonesia, dan saya angkat, kemudian dia mengatakan, Pak, bisa punya waktu untuk wawancara. Saya mengatakan, Mas, maaf, ini saya ada di Jepang. Jadi mohon ditutup, nanti kita WA atau kita pakai email untuk janjian kapan kita bisa wawancara. Nanti lewat daring ya, gitu, online gitu, pakai Skype lagi. Balik lagi, fenomena yang sama muncul. Kemudian, tapi ini wartawan, ini lucu juga. Menarik ini, karena rekan wartawan itu mengatakan begini, oh masih di Jepang ya Pak? Iya, kalau begitu kita lain waktu aja ya, kalau Bapak sudah balik ke tanah air. Ini jadi, saya mengingat, loh, ini wartawan ini kan sebagian besar bekerjanya bukan di sektor publik. Mengapa harus wawancara langsung pakai telepon begitu? Mengapa tidak pakai Skype? Ya gratis gitu ya. Mengapa tidak pakai cara yang lain yang juga gratis juga gitu. Saya bersedia dari sudut waktu, tapi kok nggak mau gitu. Ini jadi menarik. Ini hal-hal yang menarik seperti ini terjadi. Ya. Ini anomali kedua. Yang kemudian kita bayangkan kalau sekarang ya mau tidak mau orang mau wawancara. Rekan-rekan wartawan ya kalau tidak telepon ya pakai WA ya, atau pakai Zoom gitu ya, atau FaceTime atau apapun ya. Sekarang komunikasinya jauh lebih liquid dan sudah terbiasa dengan penggunaan IT, tidak seperti dulu. Nah, yang menarik lagi adalah anomali ketiga. Apa itu? Jadi di dalam anomali ketiga ini banyak orang, terutama yang tinggal di kota-kota besar, seringkali mengatakan, saya sering mendapatkan keluhan, wah Mas, tinggal di kota besar seperti ini, kita itu waktu habis di jalan, kita tua di jalan. Saya tanya, lo kok bisa? Wah, rumah saya jauh Mas, jadi harus berangkat pagi-pagi, itu pun sekitar 2 jam dari kantor dari rumah saya ke kantor. Gitu. Kalau itu terlambat, wah saya agak kesiangan, itu bisa nanti molornya jauh lebih panjang. Gitu. Jadi banyak orang mengatakan, saya keluar rumah itu ketika matahari belum terbit, saya pulang ke rumah itu matahari sudah malam, sudah terbenam. Jadi nggak pernah lihat bagaimana kondisi rumahnya siang hari kecuali ketika weekend. Ya, tapi yang menarik kemudian apa? Sebagian besar orang nih kalau kita hitung-hitung gitu ya, itu menghabiskan waktu kira-kira 3-4 jam per hari. Itu untuk pergi pulang saja dari rumah ke kantor dan balik lagi. Namun apa kemudian yang menjadi permasalahan ketika itu? Siapapun gubernurnya itu selalu didorong untuk memperbaiki infrastruktur. Ya, infrastruktur disuruh memperbaiki gitu. Agar kemudian kemacetan berkurang dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lain yang menarik dan sebenarnya jauh lebih mudah. Apa itu? Working from home. Ya kan? Di kota dengan tingkat kemacetan seperti Jakarta seperti itu, kenapa sejak dulu tidak pernah muncul ide untuk working from home? Nah, daripada kita nunggu misalkan ada pembangunan macam-macam, pembangunan itu sendiri membutuhkan waktu lama. Dan ketika dalam pembangunannya itu, Anda juga menyadari bagaimana Jakarta kemudian di ruas-ruas tertentu itu kemacetannya sangat menakutkan sekali ketika itu ya. Nah, ini kan menarik kemudian. Kenapa kemudian solusi-solusi yang simpel seperti working from home itu tidak digunakan? Nah, ini menarik kemudian, dan sekarang ini kita baru berpikir seperti itu. Iya ya, sebelum ada pandemi kenapa kita nggak pakai working from home gitu ya? Nyatanya ini dengan working from home ternyata juga semuanya juga bisa jalan gitu kan.
anomali keempat itu balik lagi tadi seperti tadi KPI tadi, yaitu adalah outcome. Nah, permasalahannya adalah 80% dari sektor publik kita itu menggunakan penyerapan anggaran sebagai key performance indicator. Padahal kalau kita melihat indikator-indikator ekonomi, pengangguran, kesejahteraan masyarakat, jumlah anak yang bisa dibebaskan dari stunting dan lain sebagainya, itu adalah outcome sebenarnya. Tapi yang menarik kemudian adalah mengapa kemudian kita menggunakan tolok ukurnya bagi sektor publik itu KPI-nya sebagian besar 80%, itu kira-kira 80% itu menggunakan penyerapan anggaran. Padahal ketika kita mengatakan penyerapan anggaran itu sendiri itu adalah input. Nah, kalau kemudian tapi penyerapan anggaran ini kan harus ada activity. Oke, activity itu apa? Ya, activity itu adalah output. Apakah sudah sampai outcome? Belum. Jadi kita kadang menggunakan input, kadang menggunakan output, tetapi kita tidak menggunakan outcome itu sebagai KPI. Nah, ketika dalam kondisi pandemi ini kemudian ditunjukkan kepada kita betapa sulitnya, betapa tidak relevannya KPI penyerapan anggaran. Jadi dana besar, tapi kemudian bagaimana menyerap ketika orang tidak mungkin untuk melakukan perjalanan. Orang tidak mungkin untuk melakukan tadi berkerumun. Ya. Tidak mungkin semua. Dan kalau itu terjadi, apa kemudian alternatifnya? Penggunaan teknologi IT. Kalau itu penggunaan teknologi IT itu hampir-hampir costless di situ, sehingga tidak bisa untuk menyerap anggaran. Nah, ini jadi masalah. Ya. Jadi outcome-nya selama pandemi ini banyak outcome terjadi meskipun penyerapan anggarannya tidak terjadi. Loh, ini menarik. Ada diskusi, saya pernah ikut dalam satu diskusi dan kemudian ada seorang birokrat ya cukup senior dan beliau mengatakan hal yang sangat menarik. Pak, dulu ketika sebelum COVID itu yang ada itu adalah orang sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama. Sekarang pada zaman COVID ini mudah sekali bekerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah. Itu mudah sekali bekerja sama. Padahal dulunya itu adalah sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat seringkali kita mengatakan bahwa di Indonesia ini koordinasi itu sulit, ego sektoralnya tinggi. Loh, itu sebenarnya bermuara dari mana? Karena KPI-nya adalah penyerapan anggaran. Masalahnya ada di KPI-nya tadi. Kalau KPI-nya kemudian adalah outcome, maka kondisi saat ini menunjukkan kepada kita semua. Ya, sebenarnya kita ditunjukkan ini. Loh, sebenarnya Anda bisa kok pakai KPI-nya itu open. Itu nyatanya banyak hal bisa terjadi. Loh, penyerapan anggarannya seringkali tanpa penyerapan anggaran pun outcome-nya jadi. Nah, ini yang menarik kemudian ya. Membuka mata kita semua bahwa selama ini kita terjebak dalam anomali-anomali itu. Nah, selain masalah anomali tadi yang kemudian dikoreksi, terkoreksi oleh adanya COVID, juga terjadi perubahan perilaku. Ya. Yang pertama, konsumen itu jadi sabar. Kemudian produsen itu cenderung mendekat ke konsumen atau mendekat ke sektor hilir. Empati dan gotong royong itu meningkat. UMKM itu cenderung berbagi beban dan risiko dengan karyawannya. Literasi IT itu meningkat pesat. Kreativitas juga meningkat dan inovasi itu juga meningkat. Mari kita diskusikan satu persatu. Nah, mengapa saya katakan konsumen ini sabar? Karena kebetulan saya adalah inisiator dari Sonjo, Sambatan Jogja, dan di sana kita ada sekitar 1.500-an anggota, dan banyak diantaranya adalah UMKM, dan mereka bisa berdagang, berjualan ya, menjajakan dagangannya. Ini yang menarik, seringkali ada di salah satu WA Group yang disebut dengan WA Group Sonjo Pangan, itu tulisannya begini, monggo bisa dipesan mulai sekarang, ini hari Senin gitu ya, dan delivery-nya Kamis gitu. Jadi sekarang ini pesan, nanti di deliver itu hari Kamis. Nah, ini menarik. Karena sebelum adanya pandemi, orang kecenderungannya tidak akan sabar dengan seperti ini. Orang nggak akan sabar. Orang akan mengatakan, saya mau pesan sekarang, dan mau diantar sekarang juga. Tanpa sadar, kita ini kemudian
Jadi konsumen yang sabar sekarang gara-gara pandemi gitu ya. Ini menarik kemudian kalau kita merenungkan gitu. Kok bisa ya dengan adanya pandemi kemudian kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih toleran. Orang ngantar pesannya Senin, diantarnya Kamis gitu. Itu suatu hal yang wajar terjadi. Nah, yang kedua adalah produsen itu cenderung untuk menuju ke hilir. Saya banyak rekan-rekan yang di Sonjo itu juga UMKM dan mereka memproduksi barangnya itu lalu kemudian awalnya itu untuk bisnis. Jadi antara bisnis dengan bisnis. Ya, antara bisnis dengan bisnis. Jadi misalkan masuk memberikan sebagai vendornya restoran, vendornya hotel dan lain sebagainya. Tapi ketika adanya itu sebelum COVID, tapi ketika adanya pandemi ini apa yang terjadi? Transaksi antara bisnis ke bisnis itu cenderung turun. Tetapi transaksi antara bisnis ke konsumen itu meningkat. Dan kecenderungannya kemudian adalah produsen itu lebih mendekat ke sektor hilir. Dia bermainnya apa? Retail. Bahkan kalau kita lihat beberapa di kota-kota itu kita biasanya melihat ada waralaba internasional. Itu menjajakan kuliner di jalan-jalan yang itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Sejak perusahaan itu ada di Indonesia sampai sebelum COVID tidak pernah terjadi ada kemudian dijual secara retail seperti itu, ya, dikemas dengan paket hemat begitu. Tidak pernah terjadi. Jadi yang dulunya pembelian partai di jumlah besar istilahnya, itu digantikan dengan penjualan retail. Nah, polanya kemudian pola hubungannya juga berubah. Kalau ada jualan partai atau jualan jumlah besar, itu ya sudah dikirimkan apa adanya, begitu selesai. Tapi ketika berbicara tentang retail, itu kemasannya pun berbeda. Kemudian ada pertanyaan lain, bagaimana cara delivery-nya? Ya, nah, mungkin harus harus ngecek GPS dan lain sebagainya. Nah ini jadi jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Yang ketiga, rekan-rekan, ini munculnya empati dan gotong royong ini luar biasa. Bahkan saya pengguna ojek online gitu ya. Itu kemudian saya menengarai ini kok ada tambahan fitur khusus ya untuk tips kepada pengemudi. Gitu. Dan ketika kita memberikan tips itu biasanya kemudian ada muncul kalimat yang sangat bagus lalu terima kasih sekali kami hargai tips dari Bapak dan atau bonus dari Bapak dan lain sebagainya. Yang sebelumnya semasa sebelum pandemi hal seperti itu tidak ada. Ya. Nah, juga yang muncul adalah berbagai WA group itu jualan kuliner ya. Dan itu tumbuh. Di level apa? Di level RW, di level kampung. Nah, yang dijual apa? Ya macam-macam. Ada yang dijual ya misalkan kue dan lain sebagainya, ada yang jualan bakso, ada yang jualan mie ayam gitu. Apakah mereka dulunya jualan? Tidak. Jadi sebelum COVID mereka tidak jualan. Dengan adanya COVID waktu itu ada working from home. Bahkan kalau di Jogja ini ada yang namanya kayak mini lockdown gitu ya, lockdown lokal begitu ya. Itu satu RW, satu kampung gitu ya. Itu dilakukan. Lalu mereka menciptakan pasar sendiri dengan menggunakan WA group. Oke. Dan ini terjadi di banyak tempat di Yogyakarta ini banyak tempat dan saya yakin di kota-kota yang lain pun di seluruh Indonesia juga muncul hal yang serupa. Ya. Pesan pagi nanti dimasakkan sore atau siang nanti diantar kan begitu ya. Ini muncul ini pola-pola seperti ini dan ini banyak. Apakah ini pernah disensus? Kayaknya belum, tapi ini menarik kalau kemudian disensus. Kenapa? Karena ini adalah menggerakkan perekonomian di level perekonomian yang sifatnya informal. Ya, di level akar rumput. Tapi ini jalan, dan ini sangat membantu perekonomian warga. Nah, ini hal yang lain adalah suatu ketika di bulan Mei atau Juni, saya pernah diundang di TVRI untuk bicara tentang Sonjo dan di sana ada Pak Huda. Kebetulan Pak Huda ini wakil ketua DPRD DIY waktu itu di TVRI Jogja dan beliau mengatakan begini, 90% dari APD yang beredar di Jogja selama 3 bulan awal itu justru berasal dari apa? Dari sumbangan masyarakat. Itu dari sumbangan masyarakat. Beliau mengatakan 90% APD yang beredar pada saat itu di rumah sakit di DIY. Ini statement beliau sendiri. Ini yang menarik, ya, bahwa sumbangan masyarakat demikian hebat.
Lalu pola-pola bantuan yang lain itu muncul. Jadi misalkan kayak ada kagama cantelan gitu ya, atau pola berbagi makanan di pagar dan lain sebagainya. Dan ini muncul dari masyarakat secara spontan seringkali. Nah, hal yang menarik yang lain adalah bagaimana cara UMKM itu menghadapi COVID. Mereka umumnya berbagi beban dan berbagi risiko. Dengan siapa? Dengan karyawannya. Saya kebetulan di Sonjo banyak UMKM, dan kalau ditanya, dari beberapa sesi kami membuat apa yang disebut dengan Sanjo Angkringan gitu ya, itu diskusi daring. Kita tampilkan rekan-rekan UMKM dan banyak mengatakan ini memang berat, tapi kami sepakat untuk tidak melakukan PHK kepada karyawan kami, tapi sharing burden, sharing beban, sharing risiko. Nah, ini menarik. Dan sampai sekarang usahanya tetap jalan gitu ya. Usahanya tetap jalan. Sudah berapa bulan? Mungkin sekarang 7 bulan. Karena ini November awal. Nah, yang menarik kemudian adalah saya baca waktu itu di bulan April, itu banyak pengusaha pabrik besar mengatakan kami hanya bisa bertahan sampai Juni. Nah, ini yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa kok bisa yang di satu sisi yang perusahaan yang besar hanya bisa bertahan sampai Juni, tetapi yang UMKM ini buletnya minta ampun, dan kecenderungannya adalah tidak mem-PHK karyawannya sampai bulan apa? Ini November awal. Ini menarik. Yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut terkait dengan perilaku seperti ini. Nah, di sisi yang lain, perilaku lain apa? Literasi IT-nya meningkat. Ya. Literasi IT meningkat, dan bahkan itu terjadi pendalaman sistem keuangan. Yaitu adalah di masa pandemi ini banyak orang kemudian membuka grup FB atau IG komunitas ini itu untuk jualan. Saya melihat ada grup FB yang di mana di situ dilakukan untuk suatu kecamatan tertentu, dan orang kemudian jualan macam-macam di situ. Macam-macam, dan setiap hari itu bisa entry-nya 400-500. Saya ada teman yang mengirimkan link seperti itu ya, dan menarik sekali kemudian. Dan ini menggerakkan perekonomian di level sektor informal ya. Kemudian juga tadi saya katakan seperti WA group di RW dan kampung untuk berjualan tadi ya. Macam-macam jualannya, apapun di situ dijual gitu ya, terutama untuk yang sifatnya kuliner itu cepat sekali karena itu kebutuhan dasar masyarakat. Juga seperti yang kalau kami buat namanya etalase pasar Sonjo, kalau di Sonjo itu, maka ini kebanyakan orang transaksinya pakai apa kemudian? Ya, mereka transaksi menggunakan perbankan, menggunakan online ya, online transaction itu. Jarang yang COD, itu jarang sekali. Kebanyakan ini sudah saya transfer, nanti barangnya datang dan lain sebagainya, atau bahkan barangnya datang dulu baru kemudian ditransfer. Jadi kalau kita lihat ini banyak pemanfaatan IT untuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini meningkat demikian pesat. Nah, juga kita lihat kreativitasnya meningkat. Jadi awalnya protokol COVID itu banyak dianggap sebagai beban usaha, terutama beban usaha bagi rekan-rekan pengusaha. Tapi kemudian rekan-rekan itu justru memanfaatkannya, yaitu adalah memanfaatkan protokol COVID-19 itu untuk membangun reputasi mereka, dan kemudian mereka mempromosikan terkait dengan safety atau terkait dengan masalah keamanan, ya, safety, health and safety, kesehatan dan keamanan. Nah, sehingga kemudian mereka bisa membranding dirinya adalah kalau Anda datang ke tempat kami, Anda tinggal di hotel kami misalnya, maka aman. Kalau Anda membeli makanan dari kami menggunakan protokol COVID dan kami teskan produk kami setiap tahun sekali misalkan untuk memastikan bahwa semua yang digunakan di sini itu memenuhi standar kesehatan tertentu. Nah, ketika hal-hal seperti itu tuh dilakukan, apa yang terjadi kemudian? Harga barang itu kemudian tidak elastis. Barang itu tidak elastis harganya. Artinya tidak mudah kemudian orang harus membanting harga hanya sekedar untuk bersaing. Tidak. Yang bersangkutan tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena beliau sudah memiliki reputasi. Reputasinya apa? Masalah keamanan tadi. Keamanan, masalah higienis tadi.
Dan ini menjadi reputasi yang sangat dahsyat sekali bagi UMKM untuk tetap mengatakan, ya harganya sekian. Kenapa? Ya bagaimanapun juga kan nggak mungkin kan ketika Anda menginginkan produk yang aman, lalu kemudian harganya murah, mintanya terlalu banyak. Ya kalau Anda ingin mendapatkan harga yang mendapatkan barang yang bagus, ya kualitasnya bagus, terjaga dan lain sebagainya, ya tentunya harganya tidak bisa murah. Itu hal yang wajar kalau di ekonomi. Dan kemudian pemanfaatan medsos dan berbagai apps untuk pemasaran ini demikian luas ya kalau kita lihat dari pengalaman kemarin. Nah, poin terakhir adalah munculnya inovasi. Ini yang meningkat hebat juga. Ya, penggunaan terutama kalau di kami di rekan-rekan di Sonjo itu menggunakan vacuum frozen. Ini banyak sekali, dan dengan menggunakan vacuum frozen maka barang itu atau kuliner itu bisa diedarkan kemana saja ya. Dan itu bisa dikirimkan pakai jasa pengiriman yang juga sudah dilengkapi oleh kulkas di sana, lemari pendingin. Oke. Dan ini menarik kemudian. Karena apa? Karena orang bisa jualan di luar daerahnya. Bisa dijual dari Jogja ke Jakarta, ke Surabaya, ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sangat bisa dilakukan. Ya. Ini beberapa produk yang ada. Juga kemudian muncul juga ide tentang virtual wedding. Ini yang menarik. Ini dari rekan-rekan dari GM Production dimotori oleh Pak Yuri Apreto. Ini mengembangkan apa yang disebut dengan virtual wedding. Jadi bagaimana tetap melakukan pernikahan, tetapi pernikahan yang memenuhi standar kesehatan COVID-19. Nah, menarik kan ini, menggunakan virtual wedding. Jadi semuanya itu serba hijau di situ, masuk di dalam ruangan dikasih hijau di situ, di dalam tidak boleh lebih dari 20 orang gitu. Dan kemudian nanti karena ini warnanya hijau semua, maka akan diberi, nantinya bisa dikasih ornamen apapun kan. Kalau kita menggunakan di crop gitu kan bisa dimungkinkan untuk menggunakan virtual background dan lain sebagainya, sangat dimungkinkan sekali dari sudut teknologi. Kemudian juga ada virtual fashion show, ini juga dilakukan, dan ini inovasi yang sangat dahsyat sekali dilakukan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah siapakah sebenarnya pemenangnya dari pandemi ini? Kalau pandemi ini kemudian mengubah nature dan nature itu membutuhkan proses bisnis yang baru, siapa pihak-pihak yang diuntungkan? Lalu siapa pihak-pihak yang sebenarnya tidak diuntungkan dari situ? Mari kita lihat satu persatu. Nah, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang gigih, jeli, adaptif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan. Mengapa? Karena nature-nya berubah, zamannya berubah. Ya, bisnis proses itu berubah drastis, sehingga orang harus adaptif, orang harus inovatif. Dan untuk bisa seperti itu harus jeli dan gigih. Ya, dan berorientasi ke masa depan. Lalu siapa yang akan kalah akibat pandemi? Ya, siapapun yang myopik, berpikir dalam jangka pendek, malas membaca, malas mencoba hal-hal baru, dan terkena status quo, nyaman dengan kondisi yang ada sekarang, tidak berpikir ke arah antisipatif ke depan. Mereka akan kalah dengan kondisi yang ada saat ini. Tetapi siapapun mereka tadi, yang gigih, jeli, adaptif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan, mereka akan menjadi champion-champion yang akan berjaya ketika dalam masa pandemi ini. Nah, demikian rekan-rekan diskusi kita kali ini dari Ngopi Pahit, ngobrol ilmu ekonomi di masa pandemi COVID. Semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan dengan seri-seri berikutnya di masa yang akan datang. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.